Hmm. Waktu STY megang 3 tim, Ya. saya nggak sependapat. Karena menurut saya Gitu ya? susah sukses orang. Nggak mungkin dia sukses kalau banyak tim yang dia Iya. pegang. Pelatih di dunia di mana sih Bang pegang 3 tim? Nggak ada. Kalau ya senior ya senior. Ya, Sebelum saya bertemu dengan Abang, saya sempat WA dengan ketua umum oke. menanyakan ini. Dia bilang dia mau memastikan kalau Ragnar dan Tom itu diupayakan oke. Karena semua akar permasalahan itu kan dari kompetisi Bang. Untuk mendapatkan tim nasional yang bagus kompetisi Bang. Ya. Kalau kompetisi nggak benar susah. Dan kita sudah menganggap kompetisi kita benar. Iya. Ya susah. Padahal untuk ukuran ASEAN Belum peringkatnya apa-apa gitu. jauh. Kembali bertemu dengan saya Hassani Abu Ghani di acara Hassani Corner. Kali ini saya menghadirkan seorang tamu yang cukup lama saya nantikan. Saya nggak mau komen siapa beliau. Bung Ropan. Siap. Aduh. Apa kabar? Baik. Mohon maaf. Saya 2 kali. Tapi kali ini mesti datang Bang. Bertahun-tahun gua nunggu. 2 tahun kayaknya. 2 tahun. Kayaknya gampang gua bawa Tom Haye daripada. Oh gitu ya? Atau Ragnar lebih gampang ya? Atau Jairo lah. Apa kabar Bung? Baik, Mas Hani. Senang sekali bertemu dengan Bang Sani. Luar biasa ini. Gua bisa ngobrol sama Bung Ropan. Saya juga merasa terhormat diundang ke sini. Wah, Hassani Corner. Luar biasa. Saya nonton terus Bang. Saya ngikutin terus soalnya. Komentator Bung Ropan gua ikutin terus. Oh, itu ya. Wajib itu. Wajib ya? Wajib. Paling nggak apa yang gua ngomong nggak, supaya gua nggak ngulang lagi. Senior. Yang penting Bang Sani sehat Bang ya. Itu yang Sama paling ya, penting. gitu. Iya. Itu yang paling penting. Gitu. Ini kalau bicara, kalau tadi sempat saya ngundang yang muda, susah benar ngejasnya. Kalau Gitu. ini agak enak nih. Saya kan masih 38 Bang. Iya. Baby boomer. Bung Ropan. Ya, Bang. Jadi saya lihat acaranya luar biasa nih. Ya. Penggemarnya luar biasa. Sebenarnya biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Biasa di luar maksudnya. Terus kegiatan apa sekarang? Iya, lebih banyak yang terima undangan ini. Ya bisa di CNN atau di mana di TV-TV biasa, atau masih di mobil lewat Zoom. Jadi ini dengan perubahan dari TV ke broadcast-nya juga ternyata Iya. Lebih padat menguntungkan lagi, juga ya. lebih padat lagi. Lebih banyak malah ya. Tapi hari ini nggak boleh digoyang. Jam 3 itu saya bilang siapapun mau undang, saya cuma 1 orang yang saya akan tangani. Saya harus ke Serpong. Kalau nggak saya digorok habis. Ini udah yang ketiga nih. Jadi semua itu saya pinggirkan dulu. Demi ya punya abang ini kan. Saya mengatakan kepada teman-teman, Hmm. gua mau yang namanya Ropan itu Waduh. hadir di acara. Waduh. Wah, susah itu. Saya nggak tahu gua caranya. Oh gitu. Karena pas pertama gua ngajak ke pulang kampung waktu itu. Pulang kampung. Pulang kampung. Kemarin bentrok minggu lalu kan. Ya, betul. Anak-anak. Sekarang nggak boleh. Dia harus dikosongkan. Jadi ini. Walaupun jam 5 ada acara, Jadi dia kita harus sini. ngobrolin apa nih? Hah? Bang Sani kalau Gitu ya. apa tim nasional kita boleh. Timnas ya. Kan lagi hot, ini lagi banyak yang tunggu kan. Lawan Vietnam kan. Lawan Vietnam Sudah ini depan kan. mata Coming kita up ya. Iya. Kan kita bakal naik nih mungkin pas Sabtu, jadi Wah, mungkin itu beberapa pas. minggu lagi kan. Pas sudah itu. sudah. Kan 21 ini udah tanggal berapa lu pas lah. Mantap itu. Orang lagi tunggu semua itu. Nah, boleh diobrolin dari yang paling ringan dulu, nanti baru kita ngomong. Yang ringan apa nih Bang? Banyak yang ringan ini. Yaitu persiapan timnas ke Piala Dunia ini, gimana? Iya, saya Kan pikir. kemarin kita sudah selesai nih, Iya, Piala Asia. Piala Asia iya. Saya nggak mau sentuh yang U23 ya. Iya, betul. Saya juga mau bilang begitu tadinya, tapi Abang sudah duluan bilang, jadi kita tinggalkan itu. Iya. Sekarang memang kita harus fokus di Saya setuju kualifikasi. dengan pendapat Bung Ropan. Iya. Kalau berbicara timnas, yang senior. Iya dong, Jadi kalau mau ukur pun KPI-nya senior. Ngapain kita mau U23? U23 itu? Karena susah juga kalau pegang 2, Iya. itu menurut saya nggak oke juga. Karena Betul. dulu saya juga nggak sependapat. Waktu STY megang 3 tim, Ya, saya nggak sependapat. Karena menurut saya Gitu ya? susah sukses orang. Nggak mungkin dia sukses kalau banyak tim yang dia iya. pegang. Pelatih di dunia di mana sih Bang pegang 3 tim? Nggak ada. Kalau ya senior, Ya. nggak ada tuh dia mau pegang di bawah, diberikan ke yang lain. Tapi mungkin karena Indonesia saat itu dia melihat materi yang kocar-kacir, Ya, mungkin dia punya satu polisi ingin membangun cut generasi,
Mungkin dia start dari U23 kan. U20 lah waktu itu. Itu masih U20. Karena kita mau jadi tuan rumah. Tuan rumah. Nah, Iya. lalu mungkin ya senior masih oke lah. Nah, waktu sekarang diganti 2 tim, saya masih terima lah. Walaupun secara ini saya tetap harus 1 tim. Betul. Untuk dia. Biar lebih fokus. Kalau menurut saya seorang pelatih kalau dia pegang dengan senior ya, itu lebih pantas buat dia. Ya, jadi kalau kita mau ukur KPI-nya juga dari situ. Iya. Ya. Nah, saya sependapat itu dengan, karena saya ikutin terus komentar Wah, Bung begitu. Ropan. Gitu. Luar biasa ini. Terus Mantap kalau begitu nih. Luar biasa. Ya. Nggak ada maksud apa-apa. Ini kan Iya, pendapat kita, Iya. Betul. pendapat profesional. Betul. Ya, Iya. Jadi langkah kita di Piala Dunia kemarin yang bermain keluar, kalah dengan Irak, Kalah dengan Irak, Ya. draw dengan Filipina. draw dengan Filipina, kan artinya kita punya kesempatan ini. Iya. Kalau kita bisa curi 3 poin lawan Vietnam, oke lah kita main di Vietnam. Kalau nggak dapat paling nggak 1 poin. Betul. Setuju ya? Setuju. Lalu kita ambil lagi 3 poin dengan Filipina. Irak dulu. Lawan Irak, baru Filipina. Tahanlah kalau paling nggak 1 poin lah kalau emang nggak dapat 3 poin. Jangan kosong lah, Betul. ya kan? Nah, nggak tahu lah caranya gimana 1 poin gitu. Kalau minimum, Ya. ya. Baru kan terakhir kita Filipina lagi. Filipina, terakhir, tanggal 11 Tuan Juni. rumah kan? Tuan rumah. Nah ini, Jadi kita diuntungkan sebenarnya. oke, sebelum nanti kita mulai. Gimana Ya. menurut Bung Robert? Nah, begini Bang, kalau bicara soal kalau kita bisa menang melawan Vietnam, menurut saya itu harga mati. Kita tidak boleh bilang kalau, harus Yang menang. lawan Vietnam. Lawan Vietnam di GBK, Oke. di Jakarta. Harus. Itu harus mutlak. Waktu di Vietnam, Kalau kita kehilangan angka di sini, katakan kita nggak usah kalah, draw, berat. Berat. Jangan berpikir panjang di sana. Apalagi kita main di Maidin Stadium ya, di Hanoi, itu akan sulit. Tapi kalau kita dapat 3 poin di sini, tanggal 21 nanti, itu kan akan memotivasi semua pemain lebih pede, lebih percaya diri mereka ketika melangkah ke Hanoi. ya, Dan itu penting, di Hanoi saja kita cukup draw di Hanoi, apalagi kalau kita bisa dapat 3 poin, 6 poin, itu aman. ya. Udah aman sekali buat kita, Bang. Draw udah bagus 4 poin. Target kita. Target draw kita ya. di situ, iya. Ya. Tapi kalau kita dapat 6 poin, hitung-hitungannya itu kita lawan Irak draw aja. Cukup. Kalaupun sama poin nantinya di terakhir dengan Filipina, 10-10 katakan kita dapat poin dengan mereka, kita akan menang head to head. Karena kita mengalahkan dia. Dan kita imbang dengan dia di Hanoi. Jadi saya pikir kalau bicara dengan peluang, peluang itu ada. Dengan kedatangan banyak pemain-pemain diaspora. Apalagi belum ketambahan dengan 2 yang terakhir yang hari ini diketok. Ya. Pas kita tapping ini ya. Pas kita taping ini kan, Ya. wah, itu suatu berita yang luar biasa. 3-3-nya itu langsung lewat. Dan menurut Bung bisa didaftarin deh, Saya pikir ya bisa daftarin, kecuali mungkin ada sedikit dengan Martin ya. Martin. Tapi kalau Ragnar saya udah pas sebelum kesini, Bang, jadi ini enak nih di berita. Sebelum saya bertemu dengan Abang, saya sempat waya-waya dengan ketua umum Oke. menanyakan ini. Dia bilang dia mau memastikan kalau Ragnar dan Tom itu diupayakan oke. Mungkin Martin ya akan itu Martin sudah luar sedikit, iya. tapi Dan itu sudah luar biasa. Itu yang akan membuat Vietnam itu ketar-ketir, Bang. oh ya, ya. Dengan kehadiran Tom. Oh ya. Dan ini kan kalau bicara mereka bermain bukan di level kedua di Belanda. Abang tahu sendirilah. Ya, Eredivisie. Itu di kasta tertinggi di sana. Di Betul. Fortuna Sittard dengan Ragnar dan Heerenveen dengan Tom. Jadi luar biasa kita mendapat ini. tinggal chemistry di tim aja ya. Iya. Dan keuntungan yang kita dapat ini karena mereka bisa berbahasa sama kan. Belanda. Jadi Ya. jadi dapat komunikasi itu di lapangan. Itu yang enaknya. Enak nih gua Enak. ngobrolnya nih. Mereka mendapat kan chemistry-nya mesti dapat di itu. Satu bahasa mereka bisa enak semua bermain. Komunikasi yang paling penting sepak bola itu kan komunikasi di lapangan. Kalau Bukan di lapangan sepak bola. Iya. Di rumah tangga juga komunikasi. oh gitu ya, rumah tangga juga perlu ya. Iya memang. Kalau komunikasi nggak Komunikasi bisa, nggak bisa. berat. Itu susah. Jadi saya kan pernah pegang tim juga, Ya. bukan sepak bola. Iya. Tapi saya setuju pendapat tadi. Iya. Komunikasi itu important. Penting. Jadi kalau komunikasi sudah tersendat, punya materi bagus apapun. Sebagus apapun sulit. Contoh kemarin Korea. Iya. Karena ada bentrok antara dua Lee Kang In dan ya. Son ya. Son sama si Lee, Lee. Iya. ya kan nggak nyampe dia ke final. Betul. Udah ribut besar berdua itu. Jadi selevel Korea aja yang pemainnya sudah level dunia, Betul. komunikasi menghambat dia. Dan mereka ditargetkan untuk bisa menjadi juara. Nah, Makanya- kalau kita ego hilang, komunikasi berjalan bagus, Wah, materi kan
ya nggak kita bilang level dunia lah. Tapi untuk ukuran timnas kita Untuk ukuran timnas luar biasa. udah best lah. The best itu kalau bicara. Karena mereka semua kan punya experience di luar. Iya. Nah, itulah keuntungan buat kita. Karena mereka matang di luar. Ya. Jadi kita nggak perlu ajarin lagi dari dasar bagaimana cara passing yang benar. Umpan yang benar. Mereka udah tahu dengan sendirinya. Karena bermain di kompetisi yang benar. Kompetisi profesional. Ya. Itu yang saya bilang, ini bagi kita beruntung sekali bisa mendapatkan mereka. Dan memang kita butuh, Bang. Kalau tanpa mereka bisa Abang bayangkan. Di Qatar kemarin, kalau semua yang bermain tanpa diaspora. Ya, maaf kata, bukan kita menganggap enteng di liga kita. Tetapi kalau semua datang dari Liga 1, apa bisa menang melawan Vietnam? Berat. Tanpa ada Jordi, tanpa ada Sandi, tanpa ada Ivar, Justin, dan Rafael. Berat. Nggak bisa. Karena sebelum kita itu, 8 tahun, kita tidak menang melawan Vietnam. Sebelum menang kemarin, 8 tahun. Kompetisi Vietnam tuh terbaik di Asia Tenggara bersama dengan Thailand. Ya, betul. Kita ada di luar 5 besar, Ya. bahkan di bawah Filipina. Jadi ini yang membuat STY itu bilang, kalau mau bagus kompetisi dibenarin. Ya, saya setuju. Karena semua akar permasalahan itu kan dari kompetisi, Bang. Untuk mendapatkan tim nasional yang bagus, kompetisi, Bang. Ya. Kalau kompetisi nggak benar, susah. Dan kita sudah menganggap kompetisi kita benar. Iya. Ya susah. Padahal untuk ukuran ASEAN, Belum peringkatnya apa-apa gitu. jauh. Ya, jadi Iya. sepakat Bu. Betul. Sepakat, Bu. Itu yang membuat STY kan melihat langsung bahwa kompetisi itu harus dibenahi benar-benar. Bagaimana mau benar kalau wasitnya, ya kan? Pemain masih suka ribut-ribut di lapangan, Ya. masih kejar-kejar wasit. Bagaimana? Nggak bisa. Pengaturan jadwal yang masih amburadul, kadang-kadang bisa susah. Itu berimpact kepada industrinya juga. Itulah yang menurut saya, kalau itu pelan-pelan kita bisa benahi, Pelan-pelan, iya. industrinya jalan. Kalau industrinya jalan, maka kita bicara timnasnya jauh lebih gampang. Betul. Karena Iya. kita menghasilkan produk yang benar. Iya, betul. Karena sistemnya sudah. Sistemnya harus dibenahi dulu. Jadi Ya, betul. sepakat saya, Bung. Betul. Karena apalagi yang bicara senior ini. Yang sudah lotok di. Bang. Ya kan? Biasa aja. Kalau gua kan masih dibilang, lu tahu apa bola, kan lu tahu basket gitu. Kalau ini kan apa? Udah, kalau istilah di kita ini udah apa ya? Suhu. Woi. Dulu pernah ada ngomong sama saya, Hmm. kalau lu mau tahu sepak bola, lu harus ketemu yang namanya Roni Pangamen. Wah, Gua siapa Oh, orang ini? gitu ya. Ternyata Bung Ropan. Luar biasa. Tapi kita ketemu ini saya lebih dulu, Bang. Mau wawancara saya wawancara Abang lebih dulu. Ya kan? Jadi saya udah menang 1-0 duluan lah. Gua kan diwawancara karena diaspora ya. Iya. Karena waktu itu tapi nggak ada orang- yang berani pasang badan. Tapi orang yang tepat saya undang orang yang tepat bicara soal diaspora gitu. Jadi Karena pas. nggak ada yang berani pasang badan saat itu. Gitu ya. Orang semua kalau bicara naturalisasi takut. Saya, kenapa saya ambil itu waktu itu? Iya. Setelah saya pelajari nggak ada pelanggaran. Hmm. Semua hukumnya ada. FIFA mendukung, negara mendukung. Ya, Terus iya. salahnya di mana? Iya. Kalau semua mendukung gimana? Ya. Terus saya pikir lagi, gue juga punya anak gue kan besar di luar. Iya. Kalau satu hari anak gue pengen pulang ke negeri gue, Nah. masa nggak boleh? Iya. Nah, itu ada ke sana, maka waktu itu saya pasang badan. Wis. Saya bilang oke, biar saya bantu. Nah, sekarang udah jalan kan, banyak hero-hero baru lah sekarang. Hero-hero baru ya. Yang merasa udah hebat kan. Tapi tetap mereka lebih tahu siapa yang tanam fondasi itu siapa. Orang tahu tetap. Sulit Tujuannya untuk cuma dilupakan. satu, Ya. supaya timnas kita Iya. nggak dibantai orang. Kita kepingin nonton. Itu penting. Ya kan? Kebetulan itu anak Indonesia. Kalau mereka tidak punya garis keturunan mana bisa, Bang? Nggak bisa. Kalau sebelum-sebelumnya kan yang dinaturalisasi kan Bisa sih, tapi harus tinggal dulu di sini 5 tahun, ya itu harus kawin dengan orang Kawin, kita, segala macam. ya. Kalau ini anak Indonesia, Iya punya garis keturunan mama, papa, kakek, nenek, mau gimana nggak bisa? Bung, Mereka punya hak. dengan tambah Ya. Tom Haye yang kita anggap mungkin nanti bisa didaftarin Iya, tanggal 13 ini. mudah-mudahan ya. Semoga. Sama Ragnar. Ragnar. Iya. Berarti kan tambah 2 amunisi baru ini. Iya. Ya, Betul. yang kelasnya berimbang lah, malah di atas mungkin. Iya, Ya, Tom Haye kan kalau kita lihat kan senior, iya, experience-nya, betul. dan kita butuh juga distribur bola yang dari dia kan. Iya. Itu yang nggak ada di kita kan sekarang. Ya kalau kemarin kan gaya Jordi masih ke sana, tapi kan dia harus Ya, sebagai ke belakang. pemain bawah kan gitu. Dan Jordi kan bukan seorang gelandang karena dia memang terbiasa dengan pemain belakang memang. Tuh. Kalau Tom Haye ini kan memang gelandang benar yang bisa ngatur ritme permainan, Bang. Ya. Jadi kita butuh orang seperti dia. Jadi Nggak ini
kalau di bawah sudah ada Hapnor, Jordi, ada Jordi, ada Sandi, ya. Bahkan kita masih punya Elkan Begot kan, ada Elkan Begot. cadangan. Jangan lupa Bang, satu Jai Ises. Oh iya, saya juga masuk. Iya. Pemain Venesia. Lupa juga saya. Iya. Itu harus inti grade A itu, grade A itu. Wow. Iya. Tahun depan main di Serie A Bang. Tahun depan Serie A Jai. Jadi 3 poin harus Mutlak. hukumnya. Dan saya rasa bukan mendahului. Ya, artinya Bukan kan mendahului. ini Saya rasa dapat. Kalau kita bisa mengalahkan mereka dengan 1-0 ada mereka. yang mengatakan apapun yang kata Bung Ropan itu di angka 80%. Begitu ya? Ya. Tambah 5, Kalah sama dukun aja. Gitu, 85 lah Bang, tambah 5. Catat itu. 85% kita rebut 3 poin lawan. Dapat Bang. Artinya karena Materi kan, itu kan belum ada Tom, belum ada Jay, belum ada Ragnar. Ya. Ya, kita bicara. Di sana aja mereka sulit di Qatar ketika ketemu kita, kesulitan untuk masuk ke pertahanan kita. Justin, Jordi, dan Sandi. Sandi kan ditarik lebih ke dalam waktu itu. Ya. Karena ada Asnawi di kanan. Betul. Itu kuat. Bagaimana kalau sudah dengan ada orang yang memang betul-betul punya posisi seperti Jai sama Yasin Nadner, sama dengan Jordi. Pelapis kita juga kalau mau lihat Rido juga oke. Oh, oke. Pelapis makin bagus. Elkan sama Ya, terus Asnawi bagus. ya Ya, terus siapa Pratama Arhan di kiri. Hampir materi kita masih oke. Betul. Ya. Dan kalau bicara di back tengah kita nggak kekurangan. Ya. Kita banyak opsinya. Itu saya bilang kalau sudah ada Jordi, sudah ada Jay dan Yasin Nadner ditarik ke belakang. Itu kita masih punya Elkan, Rido, kan bagus-bagus. Luar biasa. Luar biasa tuh kalau kita bisa bermain dengan mereka semua. Berarti kontrak harus diperpanjang dulu. SAY. Ya. Ya saya pikir begitu. Dan sebenarnya ya ada sebuah kesalahan saya pikir dilihat ini. Mestinya kan jangan bicara di U23 untuk kontraknya ditunggu sampai ke 8 besar. Lawan Vietnam ini yang menentukan Bang. Saya setuju. Senior itu. Ketika dia mampu mengalahkan Vietnam dan draw di sana langsung. Nggak ada masalah. Nggak usah perlu tunggu di Qatar U23. Karena kan ukurannya jaminan di senior. Peringkat FIFA-nya semua kan dinilai senior, bukan di U23. Dan akhirnya merepotkan juga sekarang buat federasi. Iya. Karena kan banyak klub nggak mau kasih pemain. Iya. Karena di luar kalender FIFA. Ya akhirnya Tidak punya federasi harus menyesuaikan. Harus menyesuaikan. Kalau nggak, kasihan juga kan klubnya kan. Tidak punya kewajiban untuk melepas pemain. Jadi ya kalau memang masih bisa dirubah kalau menurut saya. Dan saya pikir kemarin kan sudah dirubah tuh. Sudah dicabut salah satu klausul itu kan. Ya artinya juga bukan KPI-nya bukan U23. Ya. Saya lebih setuju ke senior. Ke senior. Ya. Saya pikir wajar. Kalau kita sudah menang melawan Vietnam di pertandingan pertama, ya itu udah wajib ya. Apalagi kalau saya masih kedua. esko, saya akan pilih Gitu ya. memberi suara supaya senior. Tapi Senior. udah nggak esko lagi. Tapi masih punya suara lah untuk bisa bicara. Enggak Kan lah. masih dalam PSSI kan. Kita paling bicara kayak gini doang. S2 Kan profesional. masih di Komdis masih boleh lah, masih bisa lah untuk ketemu-ketemu kan. Gitu. Menarik. Karena kemarin kalau kita sama-sama ikut di Piala Asia, Ya. kita lihat Korea ya, yang bermain. Saya nggak tahu apakah ini strategi, tapi ini kelihatannya kan Korea ketinggalan lawan Saudi Arabia. Ya. Ketinggalan lawan Australia. Ya. Tapi akhirnya mereka main bum. Ya dengan semangat juang mereka tahu Semangat sendiri. juang. Nah, itu yang saya lihat dibawa oleh STI kepada timnas. Ya. Ya. Betul. Mental itu dibangun. Ditambah lagi dulu kalau kita 60 menit ke bawah Udah jalan kaki, udah selesai. udah selesai. Ya, sekarang mau Naiknya tambahin overtime juga nggak ada masalah. nggak masalah. Ya, itu kan 2. Masih ada kurang dikit fisik. Nah, tapi itu nggak bisa kita lain STI lah. Karena kan itu harus dari dasar. Dari dasar ya. Kemarin saya sempat ngobrol sama fisioterapi timnas. Timnas, oke. Memang dia bilang dia merasakan pemain yang direkrut itu lemah. Apalagi dalam body charge ya. Body charge. Nah makanya kenapa siapa itu Ferdinand siapa namanya? Marcelino kan di Belgia sekarang dilatih khusus. Dan dia makin oke loh. Ya. Nah secara body, secara ukuran kita kan dengan orang Meksiko sama. Iya. Tapi mereka kuat dalam muscle-nya orang Meksiko yang pemain bolanya keras. Kalau itu oleh pemain kita sadar bisa dia bangun dirinya muscle, wow. Kita lawan Thailand gampang. Lawan Thailand kan kita kalahnya di situ doang. Ya. Sama pancing emosi, cepat emosi kita. Nggak bisa terkontrol ya emosi kita.
Saya pikir nggak usah perlu jauh-jauh ke Meksiko, Bang. Dengan Jepang aja. Kubo itu jauh, pasti di bawah. Iya. Takefusa Kubo, yang Betul. main di Sociedad, dari Sociedad itu jauh. Wataru Endo yang di Liverpool, Tapi dia tahu. Tapi Dia tahu dengan fisik dia. untuk benturan dia kuat. Iya, karena dia tahu saya menjual tubuh saya. Iya. Gitu. Itu kesadaran-kesadaran itu ya mungkin perlu edukasi atau di SSW udah mulai Dari bawah dibangun. memang, iya. Ya, karena kan itu memulai dari sana. Bung Ropan, Ya. kembali lagi nih ke timnas. Ya. Dengan tambahan amunisi baru 3, saya lupa tadi. Yes. Jay, oh. Ragnar dan Tom. ini, Tom. Oke, ini tanggal 21 Satu. lawan Vietnam. Betul. Hukumnya tadi 3 poin. Karena ditambah 80.000 penonton GBK. Itu yang ditakutkan Vietnam, main di Ya. GBK. Bagaimana waktu kita ke Vietnam? Kan ini back to back. Iya, betul. Karena 5 hari kemudian, setelah 21, 26 kita main di sana. Ya. Tapi kan modal ini kita dapat. Artinya ada rasa percaya diri ketika mereka melangkah ke sana. Itu yang paling penting buat Oke. pemain-pemain. Kalau mungkin kita kalah atau draw kan agak sedikit ini untuk bermain di sana. Tapi karena ini kita harus bisa tahan mereka bisa. Dengan kondisi pemain yang udah berbeda, Pak. Dengan ketambahan 3. Ya. Saya juga merasakan kita tidak akan kalah. Oke. Tidak akan kalah sama sekali menghadapi Vietnam. Ya. Paling tidak 1 poin kita akan dapatkan Ya. untuk melawan mereka. Karena kita sudah punya pemain-pemain yang ya orang tahu profesional tetapi cara bermain bola yang benar. Itu yang STY ambil tuh pemain-pemain yang bisa passing harus kuat. Kalau kita masih salah-salah passing berat. Oke. Itu kan paling penting. Mental udah oke. Fisik kita udah dapat karena mereka bermain di kompetisi yang setiap hari mereka latihan. Jadi nggak usah ragukan lagi, Bang. Bung, kita kan berada di grup F. Grup F. Ada Filipina, ada Irak, ada Vietnam. Ya. Yang sering kita hadapin Filipina dengan Vietnam. Vietnam. Karena satu region. Satu di ASEAN ya. Boleh kita katakan exception Irak lah satu. Tentu ini kan pola main nggak bisa sama. Ya. Bung Ropan, strategi apa menurut Bung Ropan yang harus diterapkan oleh STY menghadapi Vietnam di saat tuan rumah? Ya. Tidak akan berbeda jauh dengan apa yang kita main, terutama di babak pertama saat kita tampil di Qatar kemarin. Ya. Kita main bagus sekali itu, Bang. Perpindahan bola kita ya. Dan kalau bicara strategi, saya kira dia akan pakai dengan 3 back. Tidak akan mungkin dengan flat. 4. Karena kita punya back-back yang bagus. Justin Hubner, dia harus kembalikan ke belakang, ke agak kiri karena dia kidal. Jordi di tengah dan Jai Isis bermain di Venezia, dia bermain agak ke kanan kalau bermain dengan 3 back. Itu Vanoli pelatih mereka Venezia itu membuat dia ada di kanan dan bagus. Ya. Ini aja sudah sulit untuk ditaklukkan. Kalau ditambah dengan Asnawi nggak bisa main karena akumulasi. Ya. 2 kali. Sandi akan bermain kuat. Kuat. Nah di kiri mungkin kalau masih kurang ini karena saya dengar Sain Patinama kan agak bermasalah, agak cedera kemarin. Ya. Masih ada Arhan. Sebenarnya kita bagus mendapatkan Nathan Cho karena dia kan tinggal ambil sumpah. Cuma saya nggak tahu kenapa nggak bisa ini. Padahal dia sama-sama dengan Jai di Desember kemarin harus, tapi tertunda. Ya. Sudah ambil sumpah loh, tinggal ambil sumpah selesai urus. Dia paling gampang sebenarnya. Dan dia bek kiri bagus, Bang. Karena bermain sama Tom di Heerenveen. Kita nggak berani gosipin juga nih. Iya, nggak bisa. Karena kita nggak tahu apa yang sebenarnya. 3 bulan loh nunggu, 3 bulan. Tinggal ambil sumpah loh. Udah beres semua. Ya oke, kita lupakan dia. Tapi saya pikir kalau bicara strategi itu tadi. Dengan ada Tom, kita akan jauh lebih bagus. Karena kita punya orang yang bisa mengatur ritme permainan. Itu yang paling penting. Ada yang tukang gebuk Ivar Janner, tapi kita punya Tom yang bisa ngatur. Bisa nahan bola. Bisa kapan dia angkat. Dan dia punya keunggulan ini, Bang, kalau bicara Tom. Saya udah amati lihat permainan dia semua. Kita kekurangan pemain yang kalau ada bola mati, nggak akan ada spesialis di nasional. Coba Bang lihat, siapa yang spesialis ambil bola mati? Nggak ada. Ambil melayang. David Beckhamnya nggak ada. Nggak ada. Nah kita punya Tom Hai. Dan beberapa tembakan dia selalu menghasilkan gol ketika di Heerenveen. Jadi kita punya keuntungan besar dengan kehadiran Tom Hai. Keuntungan ada di situ, Bang. Dengan 3 back, kita main dengan 3-4-3. Kalau bicara taktik, strategi, 3 di depan, oke. Itu Vietnam. Ya, lawan Vietnam. Lawan Vietnam. Lawan Irak. Lawan Irak tidak akan berbeda jauh, akan sama. Dan kan perkembangan itu sudah ada, Bang. Kita kita lawan Irak. Kita kan sudah bisa ada lihat. bertahan atau kita main terbuka juga? Jangan bertahan, kalau sudah ada Ragnar, ada Tom, ada Jai, ngapain? Kita merasa kuat di belakang, kita bermain melayani mereka. Di Basra, kita kalah dengan 5 gol. Oke? Kita belajar dari situ. Tapi ketika di Piala Asia ketemu lagi, mereka susah payah. Sempat 1-1.
Ya. Sebelum ada gol yang agak berbau yang diperdebatkan dengan mereka. Kalau tidak ada gol kedua di penghujung babak pertama, mungkin bisa draw. Dan mereka sangat kesulitan lawan kita di saat pertandingan kedua. Dan itu dirasakan oleh Jesus Casas, pelatih mereka, mengakui bahwa Indonesia berbeda ketika mereka kalahkan di Basra. Berarti dari sini kan perkembangan permainan bagus. Apalagi Ragnar datang, Tom dan Jay. Itu yang membuat kita jangan bertahan. Ngapain bertahan? Ini gue kalau dengar Bung Ropan ngomong semangat gue nih. Wah, enggak. Gitu dong, ngapain bertahan? Nyerang kita, terbuka. Masa main di kandang bertahan? Nggak boleh lah. Nggak boleh lah. Materi sudah cukup. Apalagi kurang. Tapi jangan overconfident juga. Iya, nggak boleh dong. Justru Irak yang akan hati-hati main dengan kita. Mereka tidak boleh kehilangan. Saya malah gini, kalau memang skenario-nya lawan Vietnam di Jakarta kita rebut, di sana draw kan sudah ada 4 poin. 4 poin. Ya, udah 5 berarti kita. 5. Karena kan draw kita lawan Filipina. Ya. Nah, waktu lawan Irak, nah ini jangan terlalu overconfident juga. Takut gua kalau overconfident, tahu-tahu untuk mencuri 1 poin hilang poinnya kan. Oh iya. Karena kan harapan kita di game terakhir lawan Filipina menang. Wajib hukumnya. Wah, itu 100% harus menang gitu. Ya kan? Ya. Nah ini strategi aja sih sebenarnya. Tapi kalau tadi Bung Ropan mengatakan yakin, iya dong. enak juga nih. Harus. Kalau kita masuk lapangan sudah dengan pesimis, kita nggak pede masuk lapangan, udah lihat wah ini nggak bisa. Kita sudah ingat kita sudah punya pemain-pemain yang bagus, sudah profesional dan biasa bermain dengan pemain-pemain sudah terbiasa di Venezia, di Serie A, Serie B mereka bermain bagus, ya kan? Di Heerenveen, di Eredivisie, ngapain takut? Tapi saya ada yang menarik. Ya. Kalau saya perhatikan. Biasanya netizen ini kan kalau timnya kalah marah. Tapi kalau timnya SC kalah, dia bela. Ya. Malah yang marah ini yang pengamat-pengamat setengah-setengah ini. Setengah-setengah. Yang setengah-setengah. Kalau kalah dengan permainan yang bagus, masih ingat Bang? Ketika itu artinya kedewasaan netizen. Ya. Dia menerima kekalahan itu karena penyajian gamenya bagus. Enak. Sama Argentina kan, kita kalah. Tapi kita penyajiannya enak. Bagus kita masih bisa berarti menahan. Lebih dewasa netizen. Ya? Lebih dewasa netizen. Dari pengamat. Gitu. Iya. Tapi memang begitu Bang. Ada satu lagi juga yang saya lihat. Dari dulu kan saya ikutin dia. Banyak yang sebel sama dia. Terus dia suka kali rubah strategi. Strategi pemain lah dia rubah. Gantian pemain. Itu orang di kelilingnya dedekan loh. Tapi itulah STY. Ya. Ada sebagian nggak suka. Tapi menurut saya dia oke. Oke, saya pikir oke. Kalau dia tidak punya cara untuk bisa mengambil pemain-pemain yang diaspora itu agak sulit. Karena kita sadarin cara dia itu dari awal kita sudah sadar. Dia tahu sekali kan kebutuhan tim nasional kita. Enggak, dia memang pertama kalau dibilang sombong enggak juga. Karena dia tidak mengerti dengan culture kita. Ya. Di awal nih ya. Dan kita waktu itu juga sadar ngambil orang Korea beda. Orang Korea kan terkenal keras, disiplin. Nah, mudah-mudahan kita bisa beradaptasi dengan cara itu. Nah, lama-lama kan jalan nih saya lihat. Karena kalau saya lihat hubungan dia dengan pemain itu bagus. Ya. Dekat. Dan itu kan Bang kalau lihat menanamkan disiplin itu penting. Oh iya. Jadi dia jalankan itu. Jadi sebelum dia datang sini saya lihat yang dia benahi itu ada 2 selain disiplin itu ya. Fisik, stamina kita, mental. Karena dipikir itu yang paling penting. Dan dia pelan-pelan tuh dapat melakukan itu. Dan dia lihat bahwa kebutuhan tim kita tidak akan mungkin dengan semua diambil dari sebuah kompetisi kita Liga 1. Nggak akan mungkin. Dia perlu pemain-pemain yang bagus, yang punya visi bermain bola jelas di lapangan. Kalau nggak punya visi susah. Baca reading the game-nya jelas di belakang. Makanya dia butuh Jordi, Sandi, Sain. Itu karena mereka sudah terbiasa bermain di sana. Reading the game-nya mereka tuh bagus. Gitu ya. Bagaimana mereka membuild up serangan. Itu kan perlu pemain-pemain yang gitu, yang pintar, yang jago. Kalau nggak susah. Transisi permainan itu bagaimana. Itu yang STM mau. Sehingga dia perlu pemain-pemain ini yang secara berpikir dewasa, oke di lapangan. Dan buktinya kan oke, sebenarnya bagus. Bagaimana dia bisa merubah cara bermain Sandi yang tidak terbiasa bermain di back tengah lawan Vietnam, kemudian dia tarik karena ada Asnawi di kanan. Sandi main bagus sekali. Ternyata dia bisa. Dia bisa bermain gelandang ketika lawan Filipina. Lawan Brunei Darussalam di 2 pertandingan awal itu. Ya, banyak strategi-strategi itu buat orang kaget. Iya. Orang lain
Ya kayak misalnya Bagot tiba-tiba Ada di depan. depan. Orang bingung, kaget juga kan. Ya, Tapi menurut dia ya untuk mengganggu aja dengan ketinggi badan dia untuk mengganggu. Dan kayaknya dari set piece itu kan, sehingga ketika Bagot melompat ada gangguan, sampai bola jatuh di. Selalu kalau corner kan dia udah ke depan. Iya. Sehingga bola bisa jatuh ke Sandi kan. Ya, jadi wah ini benar-benar apa pengetahuan Bung Ropan tentang timnas ini luar biasa. Enggak lah. Biasa-biasa aja Bang. Jadi setelah ini gue pengen kulik juga nih. Kayaknya Bung Ropan lebih tahu nih siapa lagi pemain yang akan direkrut nih. Setelah generasi Setelah ini. sekarang. Saya pikir sebenarnya banyak ya. Ketika dia belum bisa dalam Kevin Dix misalnya. Max Hilgers, mereka belum bisa secara terus terang untuk bisa berminat. Tapi kalau kita bisa mendapatkan mereka di saat mereka tidak dipakai untuk tim nasional, peluang itu bisa ada. Mungkin mereka akan berubah pikiran. Kalau kita bisa mendapatkan dia untuk seorang pemain belakang. Tapi kalau gelandang, Jairo dong. Itu harus diupayakan. Jairo, bagus. Tapi saya dengar kan kemarin STY berangkat mencari beberapa pemain untuk dilihat, pemain muda untuk striker karena di depan dirasakan masih kurang. Kalau cuma untuk Ragnar perlu untuk. Ya memang bagus. Kalau sekelas Jairo sih. Wah kuat lah Bang. Kalau ada Jairo. Bayangin. Kalau dulu kan kami ragu karena turunan dia. Sekarang udah jelas dong. Kalau sekarang jelas. Cuma kita juga belum lihat secara dokumen. Neneknya dia itu lahir di Indonesia atau bukan. Oh gitu. Nah, karena kan kalau dokumennya nggak ada pendukung, nanti seperti kasus Maklok. Ya. Tidak bisa dibuktikan secara dokumen. Tapi kalau pemain lain secara dokumen bisa dibuktikan. Bisa dibuktikan. Karena dasar dokumen itulah yang nge-proof FIFA waktu berubah asosiasi dia akan lihat. Saya itu Bang terkesan ketika tadi malam atau dini hari tadi saya melihat cara bermain Kevin Dix bersama dengan Copenhagen saat melawan Manchester City. Memang mereka kalah 3-1 tapi the bestnya anak ini. Gitu ya. Kalau kita bisa mendapatkan dia, mumpung dia tidak dipanggil oleh Ronald Koeman di tim nasional Oranje Belanda, kita mendapatkan dia luar biasa. Untuk mengantisipasi Jordi yang sudah dimakan usia kan 30. Jadi gini Bung. Iya. Waktu pertama kali dulu generasi awal yang Jordi, Sandy Walsh, Sain, Kevin Dix sama Max Hilgers ya. Kan dua nolak. Oke. Max Hilgers sama Kevin Dix. Kevin ya. Kalau Sandy Walsh sudah 2 tahun ketunda. Udah lama dia menantikan itu ya. Iya. Nah, kalau Jordi Amat memang dia kepingin sekali. Karena tadi saya bilang dia hubungan darahnya. Karena kan dia Xiao-nya. Xiao. Turunan Pangeran Xiao. Raja-raja sana ya. Nah jadi itu awal itu nggak gampang. Meyakinkan mereka. Ya. Terus oke, kalau kami mau Indonesia apa? Kan banyak pertanyaan. Iya. Itu waktu saya memulai. Maka saya waktu itu mengatakan kepada ketum Pak Iwan Bule saat itu, Pak, jangan kita berpikir cara kita. Mari kita berpikir cara dia. Jadi ambil dengan cara dia ya? Cara dia. Ya. Maka saya pakailah orang di sana. Untuk berkomunikasi dulu. Iya. Karena komunikasi kita selama ini nggak jalan-jalan, maka Sandy Walsh nggak jalan. Oh, mandek gitu ya? Iya, mandek dengan cara kita. Nah, setelah 2 ini sukses, ditambah waktu itu gantinya jadi dengan Shane Patinama, ya. Jadi 3 awal sukses. Itu kan kita waktu Anda wawancara saya itu kan kita lagi ruwet banget masalah dokumentasi ini dengan negara. Karena saling belajar semua. Negara juga curiga karena selama ini kan banyak sekali naturalisasi yang dipaksakan. Ya, betul. Nah, jadi mereka belum proof. Nah, itu kan butuh waktu juga kita bernegosiasi untuk meyakinkan negara kalau ini pemainnya benar, bagus, nggak asal pilih. Itu kan ingat waktu itu kita wawancara. Gitu. Nah, harus detail banget ya, mesti lihat detail banget. Udah selesai. Waktu masuk ke U20 itu juga mulai gampang. Tiba-tiba kita dibatalin. Ya. Ini juga akan mempengaruhi. Tapi setelah ini selesai semua, dengan awalnya kan si Justin Hagner nggak mau. Ya, betul. Dengan alasan dia macam-macam lah. Pokoknya nggak mau aja. Memang dia dipanggil juga timnas kan. Ya, masuk di daftar U21. Orange kan. Orange, ya. Setelah selesai itu ternyata berita di Belanda dan di Eropa
itu berkembang. Maka banyak pemain-pemain yang selama ini kayak Tom Haye, yang lain mungkin langsung yang tertarik ya? Tertarik. Gitu. Jadi hari ini kalau tadi kita masuk di Piala Dunia ini bisa menang, kemungkinan nama-nama yang top ada di itu dunia, dia. Itu yang maksud saya. Nah, bisa berubah tuh. Apalagi sekarang terbantu dengan nama besar Pak Erik. Oh ya, jelas itu. Itu ada. Itu salah satu sisi luar biasa. Tapi jangan diganggu oleh orang-orang bawahan dia lah. Baper juga orang-orang bawahan dia. Nggak kasihan beliau. Betul. Ya kan? Orang berpendapat boleh aja. Salah pikir apa benar tuh. Orang juga melihat ini pemain juga datang, dia lihat dengan sosok siapa, figurnya itu siapa ketua umum. Ini ex yang di Inter Milan. Inter Milan. Iya kan? Nah, jadi hal-hal seperti ini tuh menjadi pertimbangan. Maka hari ini saya dengar Komen pun sudah mulai komentar. Oh. Udah merasa terganggu deh nih. Udah mulai terganggu. Iya, betul. Ya kan? Nah, ini kan impact. Betul. Impact. Jadi kalau saya sih lihat positifnya aja. Ya. Buat kita kan yang penting merah putih berkibar. Berkibar lah merah putih. Nama Indonesia tidak. Tapi saya Bang masih menginginkan Kevin Dix. Mudah-mudahan atau Max Hilger. Saya yakin. Luar biasa dia bermain. Karena apa? Butuh waktu sih. Ya. Pelan-pelan. Mudah-mudahan dia bisa berubah pikiran ya. Jadi mereka sangat profesional. Dan saya pikir saya kebetulan satu pesawat sama Martin Paes. Waktu sama-sama ke New York. Oh iya. Jadi dari Jakarta ke Doha satu pesawat. Dia pisah, dia ke Dallas, saya ke New York. Iya. Nah, ngobrol lah kita, saya sama dia. Ya. Saya sempat nanya ke Martin, saya tanya soal Arhan lemparan bola. Oh iya. Menurut dia, itu lemparan bola Arhan sangat ditakuti oleh kiper. Karena bolanya mati. Bolanya mati, iya. Sulit untuk diantisipasi. Lebih enak saya menerima bola tendangan. Daripada lemparan. Jadi itu, saya percayalah, dia kan udah kelas. Dan itu Bang, ya, yang dialami oleh Emiliano Martinez, penjaga gawang terbaik yang bawa Argentina juara dunia kan ketika main Jakarta. Itu beberapa kali menyusahkan, hampir saya dia bobol. Iya, waktu lawan Argentina kita kan. Satu kali tuh ditanduk oleh Elkan waktu itu lemparan bola ke dalam dari Arhan, itu untung ditepis sama dia. Kalau enggak bobol juga tuh. Itu agak takut juga. Jadi menurut saya lemparan Arhan itu juga salah satu senjata kita. Ada kelebihan-kelebihan lah di antara pemain-pemain kita. Karena kalau bola-bola kayak gitu susah diantisipasi. Karena lemparan dia itu memang tidak semua pemain bisa. Tidak semua pemain memang. Iya, betul. Jadi memang kita punya kelebihan di antara beberapa pemain lah. Dan saya pikir untuk bek kiri dia oke lah. Dalam satu persaingan dengan Sain. Tapi waktu saya dengan Bung Ropan berapa lama ini? Oh, udah tinggal di. Kita minum dulu Bang. Ya, kalau mau sampai pagi juga nggak apa-apa ngomong, iya kan? Ntar dimarahin, dia orang penting nih. Wah. Setelah ini pindah lagi nih, wawancara lagi. Enak kalau bicara timnas ini ya itu. Jadi semoga kita bisa mendapatkan. Dan kalau kita bisa lolos ke putaran ketiga, Bang. Karena mumpung ada Bung Ropan itu susah benar gua undang ya. Wah. Ini tadi senior. Ya. Nah, bagaimana Chan kita di U23? U23, kalau semua bisa datang, diizinkan oleh klub-klub. Masalahnya kan mereka terbentrok dengan jadwal masih ada terus. Ya. Apalagi sekarang Justin Hubner ini sudah masuk ke level senior. Ya. Lebih susah lagi untuk dilepas. Tapi kalau semua berkumpul, katakan semua lepas, saya yakin. Grup kita grup keras. Qatar, Australia, Yordania. Tanggal 15 lawan Qatar, 18 Australia baru Yordania. Semua tim kuat. Kalau kita hanya mengandalkan pemain di kita tanpa mereka, Ivar Jenner nggak ada, Rafael Struijk nggak ada, Marcelino bahkan nggak bisa main misalnya, Justin Hubner, Elkan Begot, selesai. Sulit mendapatkan itu. Nggak bisa. Menurut saya pembicaraan ini. Karena kita kan lawan kita bukan Brunei Darussalam, Timur Leste. Enggak. Ini tim-tim yang kuat di level U23. Ukuran Asia the best. Apalagi Qatar bermain di kanan sendiri. Ya. Dan kita pembukaan lawan mereka. Dan Qatar juara Asia. Ya. Paling nggak kan demand itu. Dan dia tidak mau kalah pasti lawan Indonesia. Tapi kalau ada
Yassin Harp dari belakang ada Ivar, Marcelino ada. Kuat kita, Bang. Kuat. Saya yakin kita masih bisa. Kalau bicara bagaimana dengan U23, saya yakin. Tapi Ya jangan berpikir artinya banyak. kan waktu itu kalau saya nggak salah dengar kan federasi mentargetkan masuk 8 besar. Target, ya. Babak kedua. Betul. Malah STY yakin masuk semifinal. STY bilang kalau boleh ke semifinal. Itu kan asumsi dia kalau pemain-pemain lengkap, Bang. Ya, buat saya sebenarnya ada satu sisi juga motivasi yang dibangun STY kepada tim. Iya, betul. Anda jangan bercita-cita masuk babak kedua doang. Kalau bisa lebih tinggi kan. Ya. Soal gagal kan itu orang nggak apa-apa. Menang kalah sepak bola kan biasa tuh. Biasa. Ya. Masa yang menang semua nanti juara bersama lagi kayak tahun berapa itu? PSMS Persija. Iya. Tahun berapa? Lupa saya itu. Ada juara bersama. Iya, ada juara bersama. Tapi kan ST juga harus melihat. Dia boleh berpikir bahwa sampai semifinal, tapi materinya yang mana? Saya kenapa sedikit waktu itu mendukung ST Ya. keberanian dengan asumsi pemain semua terkumpul ya. Ya, kalau itu sih setuju. Kenapa? Kenapa? Kita materi pemain senior kita almost 80%, 85% malah U23. U23. Benar. Sedangkan lawan kita bukan lagi seniornya mereka, Iya. sudah di bawah mereka. Artinya tidak semua pemain senior yang ada di Jordan, di Australia, di Qatar itu kemarin ikut bermain. Ya, mungkin Ya. kalau ada 1-2 Nah, gitu. artinya kan dengan pengalaman anak-anak kita Ini yang sangat bermain di diuntungkan. senior kan, Sangat diuntungkan. jadi menurut saya keyakinan dia masuk Ayo. di akal, Oh iya. masuk di akal. Dengan mereka itu bermain kemarin Ya. yang ada di tim senior bermain 2-3. Cuma yang saya sedikit kurang sepakat, KPI-nya jangan di U23. Iya, itu. KPI-nya. Iya. Makanya saya pikir mungkin bisa dirubah lah. Ya. Kalau kita sukses dengan Vietnam, sekarang memilih bagaimana? Kita sukses masuk 8 besar atau semifinal di U23 atau kita lolos Ya. ke putaran ketiga Piala Dunia. Oh, ini dong. Iya dong. Dan kesempatan ke Amerika, Meksiko dan Kanada tuh terbuka 2026. Kalau sudah berada di putaran ketiga, Bang, kita akan pilih 8. 26 apa? 26. 26. 26 kan Amerika, Meksiko dan Kanada Ya, tuan rumah bersama. Enggak, berapa jumlah peserta? Oh, 48. 48. 48. Artinya kan Asia nambah. Asia 8 plus 1 setengah. playoff. Jadi bisa 9, 1 playoff. Ya. Jadi peluang kita terbuka. Sangat terbuka. Kalau sudah di putaran ketiga, bisa, Bang. Untuk cari 8. Dengan materi apalagi sudah ada Jay, Ragnar, Tom, Martin Pais. Wah, Mungkin Nathan berubah. iya, Nathan bisa ini, Martin Pais ada, apalagi Martin kalau Kevin Dix. Kalau- Kevin Dix ada. Kalau Martin Paes, saya yakin Nah, ini masalah administrasi. administrasinya ya, Bang. Administrasi. Yang Abang tahu gimana sih? Karena gini, Kalau disangkut paut dengan kasusnya Jadi Johnny, gini. ya? jadi kalau saya pelajari, Ya. mudah-mudahan saya nggak salah. Ya. Martin Paes ini kan dia pernah bermain Belanda, Ya, U21. U21. Ya. Jordi juga pernah, cuma Jordi bermain 2 bulan Sebelum jatuh tempo itu. Perlakuan, ya. September September. tahun 20. Ya. Cuma waktu itu kami bertanya ke FIFA kasus Jordi. Nah, itu mesti bertanya, ini yang penting. Bertanya dulu sebelum ambil keputusan. Nah, dapat jawaban dari legalnya FIFA, kasus Jordi ada 2 yang bisa dipakai. Yang satu dia udah lulus, jadi nggak perlu lagi. Ya. Tapi kalau ini nggak lulus, karena kayak Martin Paes, bisa pakai yang kedua. Yang kedua itu adalah, di saat si Martin Paes bermain ke Belanda, dia sudah pegang 2 paspor belum? Iya. Dia kan baru 1 paspor kan? Baru Belanda. Baru Belanda. Nah, Iya. di FIFA, kalau menurut email yang pernah kita dapat Ya. itu ada pengecualian kepada masing-masing negara karena aturan negaranya berbeda-beda. Tergantung aturan negara itu ya. Ya. Nah, negara kita tidak mengakui 2 paspor. Ya. Artinya, kalau tidak mengakui 2 paspor, hari ini si Martin nge-apply ke paspor kita. Itu dibolehkan. Kalau baca email yang pernah dikirim ke kami. Berarti bisa dong. Secara Bisa. itu bisa. Bisa lah. Bisa. Maka saya mengatakan bisa. Atau coba bertanya Cuma lagi ke kalau FIFA. lihat di aturan nggak Ya. ada. Nah, Lebih baik bertanya ke FIFA. FIFA punya kantor kita di sini? Nggak usah di sini lah, ke sana. Memang Di iya. sana. Di Zurich ya. Di Zurich. Dan yang pernah bantu saya itu kan sekarang bantu Pak Erik juga. Oh iya. Jadi mau ngapain? silakan lagi? bertanya aja. Iya. Ngapain susah-susah lagi? Ya, jadi kalau diambil keputusan tidak, enggak juga. Jadi
Kecuali FIFA sudah mengatakan tidak boleh. Ya udah. Ini belum kok. Dan saya rasa bisa, Bang. Bisa. Sekarang dia sudah pengajuan, sekarang sudah DPR sudah dapat warga negara pasti. Mungkin Kalau dia- warga negara kan Iya. hukumnya beda. Iya. Kalau secara warga negara, yang menjadi tidak bisa, kalau Martin Paes tidak bisa membuktikan dokumen. Ada turunan. Ada turunannya ini. Kalau itu ada, di FIFA lolos. Selesai semua ya. Karena hukum di kita, di keluarga negara, itu sudah memenuhi syarat. Iya. Gitu. Nah, tinggal dia dapat paspor, daftar, ganti asosiasi. Ya perlu lobby-lobby lah. Iya. Nah, tapi kan hubungan kita dengan FIFA juga baik. Kalau tidak baik, ngapain FIFA buka kantor di kita? Makanya saya bilang kalau semua urusan dengan FIFA ya serahkan aja ke Pak Ketum lah. Ya Pak Ketum udah. Pak Ketum tinggal bicara Tapi selesai. tolong Pak Ketum juga dikasih input-input yang positif. Jangan langsung bilang nggak bisa Pak, karena aturan begini. Jangan berasumsi. Iya. Tanya dulu. Karena lewat komunikasi, kan tadi kita buka dengan Iya, komunikasi. Penting komunikasi itu. Komunikasi itu penting, Bos. Iya. Perceraian itu terjadi karena miskomunikasi. Itu dia. Iya. Benar. Setuju, Bung? Setuju, sangat setuju. Terima kasih. Sama-sama, Bang. Luar biasa obrolan saya dengan Bung Ropan. Akhirnya saya tercapai cita-cita saya menghadirkan Bung Ropan di acara Hassani Corner. Semoga obrolan ini tidak hanya sekarang, bisa nanti kita sambung di episode berikutnya Siap. bersama Bung Ropan. Bila Siap, perlu Bang. saya mau duet sama Bung Ropan. Siap, Bang. Ya, karena secara Pokoknya. umur kami beda-beda tipis. Sekali lagi terima kasih Bung Ropan. Sama-sama, Bang. Terima kasih. Tetap tune di Hassani Corner, all about sport.